Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Everlasting Dragon Emperor. Selamat menyaksikan. Bab 236 Tak Tahu Malu. Baru saja, murid ini benar-benar ingin berbicara, tetapi dia menghentikannya, menyebabkan tidak ada murid lain yang berbicara. Tapi tadi, dia penuh semangat dan kemenangan, dan berpikir untuk memukul lelaki tua berambut merah itu dengan keras, tetapi dia tidak pernah bermimpi bahwa Yang Zaitian akan mati di alam rahasia semut darah. Memikirkan penampilannya barusan, itu benar-benar memalukan. Katakan, bagaimana Yang Zaitian mati? Qiu Wuxi mengertakkan gigi dan bertanya. Itu dia, Tian Yun, kakak senior Yang Zaitian dibunuh oleh Tian Yun. Murid itu menunjuk ke arah Luming dan berteriak keras. Apa? Semua orang terkejut, kecuali orang-orang muda yang telah memasuki dunia rahasia semut darah. Semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Luming. Yang Zaitian sebenarnya dibunuh oleh Tian Yun? Bagaimana ini bisa terjadi? Tian Yun sangat kuat. Bahkan lelaki tua berambut merah, Hua Qi dan yang lainnya menunjukkan keterkejutan di mata mereka. Sial! Qiu Wuxi meledak dengan niat membunuh yang dingin, tiba-tiba berbalik, menatap Luming dengan mata dingin, dan berteriak, Tian Yun, katakan padaku, cara tercela apa yang kamu gunakan? Bunuh Yang Zaitian? Sudut mulut Luming meringkuk, dan dia berkata, untuk membunuh Yang Zaitian, apakah kamu memerlukan pembunuhan? Omong kosong, bukankah itu pembunuhan? Bisakah kamu membunuh Yang Zaitian? 10 dari mereka tidak cukup untuk kamu. Qiu Wuxi berteriak dengan marah, benar-benar tidak percaya Luming jika. Luming mencibir tanpa menjelaskan. Penatua Qiu, ada yang ingin kukatakan. Pemuda dari sekte pedang Shifang berkata lagi. Diam! Teriak Qiu Wuxi dengan marah, murid itu segera tutup mulut, tetapi wajahnya memerah. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan. Qiu Wuxi menarik napas dalam-dalam ketika dia memikirkan kejadian sebelumnya, dan berteriak. Penatua Qiu, kakak senior Yang Zaitian benar-benar dibunuh oleh Tian Yun. Keduanya saling berhadapan. Kakak senior Yang Zaitian kalah dan dibunuh oleh Tian Yun. Kata pemuda itu. Bagaimana mungkin? Apakah kamu sudah melihat dengan hati-hati? Qiu Wuxi bertanya dengan lantang. Bukan hanya saya, tetapi sebagian besar saudara di sini hadir. Kata pemuda itu. Murid lain dari sekte pedang Shifang mengangguk setuju meskipun wajah mereka jelek. Bagaimana mungkin? Qiu Wuxi dan yang lainnya masih tidak percaya. Belum pernah terjadi sebelumnya bahwa gerombolan dari General Star Hall benar-benar dapat membunuh kejeniusan tak tertandingi dari sekte pedang Shifang. Penatua Qiu, Anda harus memutuskan untuk kami. Tian Yun ini hanyalah orang gila, binatang buas. Dia tidak hanya membunuh saudara senior Yang Zaitian, tetapi juga merampok cincin penyimpanan kami. Semua cincin penyimpanan saudara senior kami diambil olehnya. Dia merampasnya, itu berisi semua kekayaan kita, dan telur semut darah yang kita dapatkan dari berburu semut darah selama periode ini, dia mengambilnya. Seorang murid dari sekte pedang Shifang berteriak. Ah! Apa? Apa? Qiu Wuxi dan semua tetua dari sekte pedang Shifang tercengang, mulut mereka terbuka lebar, dan mereka berdiri di sana dalam keadaan linglung untuk beberapa saat. Pria tua berambut merah, Hua Qi dan orang lain dari keluarga kerajaan tidak jauh berbeda, menatap Luming dengan mata terbelalak. Sialan, bajingan kecil, aku akan membunuhmu. Butuh beberapa saat bagi Qiu Wuxi untuk bereaksi, hanya untuk melihat rambutnya berdiri terbalik, bola matanya hampir meledak, meraung dengan marah, dan energi sejatinya yang keras meraung ke arah Lu. Lu pergi. Tidak baik. Luming telah bersiap sejak lama, dia menarik Ming Cheng, bergerak melintasi puluhan meter dalam sekejap, dan bergegas menuju lelaki tua berambut merah itu dan yang lainnya. Qiu Wuxi, apa yang kamu lakukan? Lelaki tua berambut merah itu berteriak dengan marah, bergegas keluar, dan meninju. Ledakan! Dunia berguncang, dan pria tua berambut merah serta Qiu Wuxi melakukan serangan balik, yang hampir membelah tanah. Pergi, hari ini, aku akan membunuh Tian Yun, bajingan kecil ini. Qiu Wuxi menatap Luming dengan kejam, dan meraung dengan marah. Hahaha. Pada saat ini, Luming tiba-tiba tertawa. Bajingan kecil, apa yang kamu tertawakan?
Qiu Wuxi memarahi. Orang tua, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Sekte Pedang Shifang adalah penguasa Kekaisaran Laisan? Aku adalah anggota keluarga kerajaan. Kamu ingin membunuhku tanpa alasan. Apakah kamu tidak mempertimbangkan 4 sekte utama dan keluarga kerajaan? Taruh di matamu. Lu Ming berkata dengan keras, menekannya dengan 4 sekte utama dan keluarga kerajaan. Tanpa alasan? Kamu membunuh murid Sekte Pedang Shifangku, dan bahkan merebut cincin penyimpanan semua murid Sekte Pedang Shifangku. Bukankah seharusnya kamu dibunuh? Teriak Qiu Wuxi. Haha, ini konyol. Izinkan saya bertanya, apakah alam rahasia semut darah tidak dilarang untuk membunuh atau menjarah? Lu Ming bertanya dengan keras. Qiu Wuxi mandek, dan wajahnya menjadi gelap. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Karena membunuh dan menjarah tidak dilarang, adalah normal bagiku untuk membunuh murid-murid Sekte Pedang Shifangmu dan merebut cincin penyimpanan mereka. Mengapa kamu membunuhku? Dari Sekte Pedang Shifang Anda mengancam akan membunuh saya, tetapi saya melawan dan membunuh saya, bukan? Lu Ming menatap Qiu Wuxi dengan mata tajam, tanpa rasa takut, dan bertanya dengan keras. Ekspresi Qiu Wuxi berubah jelek, dan anggota Sekte Pedang Shifang lainnya tidak berbicara. Lu Ming benar. Di alam rahasia semut darah, tidak ada yang dilarang. Membunuh dan menjarah awalnya adalah tema alam rahasia semut darah. Yah, kamu makhluk kecil bergigi tajam, jadi apa, biarkan aku memberitahumu, bahkan jika murid-murid dari Sekte Pedang Shifang ingin membunuhmu, kamu harus membiarkan mereka membunuhmu. Jika kamu tidak bisa menolak, jika kamu menolak, kamu akan mati. Qiu tidak ada suara dingin. Mendominasi dan langsung, tidak masuk akal. Lu Ming mencibir, terlalu malas untuk berbicara, lelaki tua ini sangat tidak tahu malu dan tidak tahu malu. Qiu Wuxi, kamu sangat tidak tahu malu. Hanya 20 orang yang keluar dari aula bintang umum saya, dan yang lainnya semuanya dibunuh oleh Sekte Pedang Shifang Anda, serta orang-orang dari masa lalu. Menurut apa yang Anda katakan, Anda diizinkan untuk keluar. Shifang membunuh orang-orang di Istana Bintangku, dan aku membunuh Istana Bintang, tetapi jika aku tidak bisa, aku akan mati. Omong kosong macam apa ini? Nah, setelah itu, kalian Sekte Pedang Shifang kembali ke Gunung Shifang. Alam rahasia semut darah, aku akan menambang Istana Bintang sendirian. Pria tua berambut merah itu meraung. Ini adalah ide yang baik bagimu untuk menambang sendirian, tapi kebalikannya hampir sama. Seorang lelaki tua dari Sekte Pedang Shifang mencibir. Monster tua merah, pergilah dari sini. Aku akan membunuh Tianyun hari ini. Jika tidak, aku akan membunuhmu bersama. Kemudian pasukan Sekte Pedang Shifangku akan datang dan keluarga kerajaan akan dihancurkan, Qiu Wuxi berkata dengan dingin, sangat sombong. Berani? Hua Qi berteriak. Qiu Wuxi sebenarnya secara langsung mengatakan bahwa dia ingin menghancurkan keluarga kerajaan, dan hatinya bisa dihukum. Qiu Wuxi, kamu Sekte Pedang dari segala arah, dengan ambisi serigala, dunia akan menghukummu bersama. Pria tua berambut merah itu meraung marah. Wajah Qiu Wuxi sangat jelek, dia baru saja tidak sabar, dan dia tidak bisa tidak menyesali apa yang dia katakan. Bahkan jika Sekte Pedang Shifang memiliki ambisi seperti itu, mereka tidak dapat mengatakannya dengan jelas, atau dengan kata lain, sekarang bukan waktunya untuk mengatakan hal seperti itu. Musim gugur tidak pernah datang, ayo bertarung, hari ini, kita tidak akan pernah mati. Pria tua berambut merah itu melangkah maju, terlihat seperti singa, dengan janggut dan rambut terentang, jelas sangat marah. Hari ini, Pangeran Tian Yunben ada di Baoding. Siapapun yang ingin membunuhnya, bunuh aku dulu. Hua Qi melangkah maju, nadanya dingin dan tegas. Bab 237 Panen menakjubkan. Hua Qi sangat kuat, dia melangkah maju, dan beberapa tetua dari keluarga kerajaan Wu Zongjing mengikuti di belakang Hua Qi, memancarkan aura yang kuat. Sialan, aku benar-benar mencari kematian. Qiu Wuxi meraung di dalam hatinya, tetapi pada akhirnya dia tidak bergerak. Sekarang, Sekte Pedang Shifang belum mencapai waktu untuk merobek kulit mereka dengan keluarga kerajaan, tetapi Hua Qi adalah pangeran yang sebenarnya, putra ke-8 dari kaisar saat ini, jika dia membunuh Hua Qi bersama, itu akan menjadi perang dengan keluarga kerajaan, ketika 4 sekte utama bergabung untuk menyerang Sekte Pedang Shifang.
Sekte Pedang Shifang juga tidak akan mampu menanggungnya. Terlebih lagi, ada banyak tuan di keluarga kerajaan saat ini, bahkan jika dia ingin melakukannya, dia tidak yakin. Oke, Pangeran ke-8, kamu bertekad untuk melawan Sekte Pedang Shifang, kuharap kamu tidak menyesalinya, dan, apakah menurutmu kamu bisa menjaga Tianyun seperti ini? Naif, mari kita tunggu dan lihat. Qiu Wuxi meraung, melambaikan tangannya yang besar, dan pergi bersama para murid dari Sekte Pedang Shifang. Anggota Sekte Pedang Shifang semuanya memiliki wajah muram, sangat jelek sehingga mereka akan mati. Perjalanan ke alam rahasia semut darah ini gagal total. Meskipun sejumlah besar siswa Aula Bintang Umum terbunuh, dalam pandangan mereka, itu hanyalah masa. Dan para murid dari Sekte Pedang Shifang juga kehilangan 60 atau 70 orang, terutama ketika Yang Zaitian terbunuh, itu adalah kerugian yang besar. Selain itu, sebagian besar cincin penyimpanan para murid Sekte Pedang Shifang diambil oleh Luming, dan sebagian besar telur semut darah jatuh ke tangan Luming. Hahaha. Pria tua berambut merah itu tertawa terbahak-bahak. Terima kasih, Penatua Hong, dan Pangeran ke-8, Tianyun. Luming melangkah maju dan mengepalkan tinjunya ke pria tua berambut merah dan Hua Qi untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Tianyun, tidak perlu sopan. Hua Qi membantu Luming berdiri. Tianyun, apakah aku masih perlu berterima kasih? Tidak hanya membantuku memenangkan sepotong Tianxing Mithril, tetapi juga dengan kejam menekan kesombongan Sekte Pedang Shifang. Ini benar-benar memuaskan. Pria tua berambut merah itu tertawa. Mereka ingin membunuhku, aku hanya melawan. Luming tersenyum. Haha, ayo pergi, ayo kembali ke Istana Jenderal Bintang. Pria tua berambut merah itu tertawa dan melambai. Segera, rombongan kembali ke General Star Hall. Kalian menghitung panen dulu, dan datang ke sini untuk menghitung jumlah telur semut darah besok pagi. Di aula besar kuil Jiangxing, lelaki tua berambut merah itu memerintahkan. Semua orang mengangguk dan kemudian bubar. Ketika Luming kembali ke asrama, dia bergegas ke kuil tertinggi, dia tidak sabar untuk melihat apa yang telah dia dapatkan. Di depannya, ada tumpukan cincin penyimpanan, hampir 300 di antaranya, semuanya milik murid dari Sekte Pedang Shifang. Luming mulai menghitung. Taruh 1 telur semut darah dan 1 kristal roh. Hal-hal lain juga diklasifikasikan dan disingkirkan. Ada begitu banyak hal, Luming butuh 6 jam untuk menghitung semuanya. Melihat hal-hal di depannya, Luming tercengang, dan kemudian dia sangat gembira. Keuntungannya terlalu besar. Telur semut darah, yang diperoleh oleh para murid dari Sekte Pedang Shifang, ditambah yang dia peroleh dari sarang semut darah, berjumlah lebih dari 23.000 telur. Di antara mereka, ada lebih dari 13.000 di sarang semut darah, dan hampir 300 anggota Sekte Pedang Shifang juga menyumbang sekitar 10.000. Lebih dari 23.000 telur, jumlah yang sangat besar. Dalam sejarah, tidak ada yang bisa mendapatkan begitu banyak telur semut darah. Menurut fakta bahwa 6 telur semut darah dapat ditukar dengan 1 pil pemurnian darah, 23.000 telur semut darah dapat ditukar dengan lebih dari 3.800. Lebih dari 3.800 pil pemurnian darah. Mata Luming berbinar. Semakin banyak terakumulasi sebelum kebangkitan garis keturunan kedua, semakin baik. Luming menggunakan cincin penyimpanan untuk mengumpulkan semua telur semut darah. Kemudian, dia melihat tumpukan besar kristal roh. Ada total 620.000 kristal roh. Luming hampir meneteskan air liur. Termasuk kristal roh sebelumnya, sudah melebihi 700.000 yuan. Sangat menyegarkan untuk merampok. Luming menghela nafas. Tentu saja, ini hanya memikirkannya, dia tidak bisa lari merampok tanpa alasan. Selain telur semut darah dan kristal spiritual, benda lain seperti berbagai ramuan spiritual, obat spiritual, senjata spiritual, dan berbagai bahan pemurnian juga menumpuk seperti gunung. Namun, sebagian besar bukan kelas tinggi, beberapa kelas 3, dan kebanyakan kelas 2 atau kelas 1. Tapi begitu banyak juga merupakan nilai yang luar biasa. Belum lagi yang lainnya, tetapi nilai ratusan cincin penyimpanan sangat mencengangkan. Luming bermaksud mencari kesempatan untuk membersihkan semua hal lain-lain ini. Setelah mengemasi semuanya, Luming mulai berlatih dengan puas. Keesokan harinya, Luming datang ke aula.
Ditemukan bahwa lelaki tua berambut merah dan Huachi telah tiba. Tianyun. Huachi menyapa Luming sambil tersenyum. Luming juga tersenyum. Selain mereka, ada juga beberapa sesepuh dari keluarga kerajaan. Segera, lebih dari 20 siswa yang berpartisipasi dalam ranah rahasia semut darah tiba. Oke, sekarang keluarkan telur semut darah yang kamu dapatkan dari alam rahasia semut darah dan hitung. Lalu berikan kepada para tetua keluarga kerajaan untuk diambil kembali untuk memperbaiki pil pemurnian darah. Dalam keadaan normal, 3 telur semut darah. Jika Anda dapat memperbaiki pil pemurnian darah, menurut aturan, Anda menyerahkan 6 telur semut darah, yang dapat ditukar dengan pil pemurnian darah. Pria tua berambut merah itu mengulangi aturannya. Semua orang mengangguk. Segera, seorang pemuda melangkah maju dan mengeluarkan cincin penyimpanan bersinar, dan segera telur semut darah yang kemerahan dan sebening kristal muncul di atas meja. Beberapa tetua mulai menghitung. Ada total 62 telur semut darah, 60 di antaranya dapat ditukar dengan 10 pil pemurnian darah, dan 2 telur semut darah tambahan dapat dibeli dengan kristal roh dari keluarga kerajaan. Anda dapat membelinya seharga 300 yuan per bulan. Kristal roh. Bersedia? Tanya sesepuh kerajaan. Saya bersedia, kata pemuda itu. Telur semut darah, jika Anda tidak tahu cara memurnikan pil pemurnian darah, maka percuma menyimpannya, lebih baik dijual saja. 1 bagian dari 300 kristal roh? Luming tersentak, matanya bersinar panas. Dia ingin menjual semua telur semut darah. Berapa banyak kristal roh yang akan ada? Tentu saja, pikirkan saja, tidak peduli berapa banyak kristal roh yang ada, itu tidak sepenting pil pemurnian darah. Di pasar, bahkan jika Anda memiliki kristal roh, Anda tidak dapat membeli pil seperti pil pemurnian darah. Lalu menghitungnya satu persatu. Sebagian besar siswa aula bintang umum ini tidak mendapat banyak telur darah, sekitar 100, dan paling banyak hanya di awal 200. Namun, Ming Cheng mengejutkan semua orang, dia mendapatkan lebih dari 360 telur semut darah, peringkat pertama untuk saat ini. Ming Cheng menyeringai, dia mendapat begitu banyak, terima kasih kepada Luming, dia mengikuti Luming untuk berburu semut darah di sarang semut darah, dan mendapat lebih dari 200, ditambah miliknya, ada 360 ada terlalu banyak. Sekarang, Tianyun, kata pria tua berambut merah itu. Desir. Desir. Mata semua orang tertuju pada Luming, menunjukkan antisipasi yang besar. Luming, tapi dia merampok sebagian besar cincin penyimpanan para murid sekte pedang Shifang. Berapa banyak telur semut darah yang bisa dia dapatkan? Semua orang sangat penasaran. Ini, apakah meja ini terlalu kecil? Kurasa tidak muat di dalamnya. Luming melihat ke meja dan tersenyum masam. Hah? Semua orang terkejut. Bab 238 4.000 pil pemurnian darah. Meja tidak cukup besar. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar alasan ini. Pindahkan meja. Pria tua berambut merah itu meraung, wajahnya penuh kegembiraan. Yang lainnya segera memindahkan beberapa meja, dan beberapa meja disatukan, menempati sebagian besar area aula utama. Luming sedikit mengangguk, mengeluarkan cincin penyimpanan, dan semua orang menatapnya. Cincin penyimpanan bersinar, dan sebuah bukit tiba-tiba muncul di atas meja. Itu adalah bukit yang terbuat dari telur semut darah. Mata semua orang keluar. Ini sangat banyak. Berapa ini? Seorang siswa aula bintang tergagap, hampir menggigit lidahnya sendiri. Ya Tuhan, bukankah itu terlalu banyak? Mungkinkah Tianyun mengosongkan seluruh sarang semut darah? Teriak pemuda lainnya. Mulai menghitung. Para tetua keluarga kerajaan bereaksi dan mulai menghitung dengan penuh semangat. Tidak lama kemudian, nomor keluar. 23.153. Seorang tetua keluarga kerajaan mengumumkan nomor itu dengan gemetar. Sisi. Ada yang terkesiap di antara hadirin. Meski sudah diduga, tetap saja dikejutkan dengan angka tersebut. Semua orang memandang Luming dengan tercengang. Dengan begitu banyak telur semut darah, berapa banyak pil pemurnian darah yang bisa ditukar? 23.153,
dapat ditukar dengan 3.858, dan masih ada 5 telur semut darah lagi, dengan kristal roh. Sesepuh kerajaan mengumumkan, tetapi dia tidak melakukannya. Belum selesai berbicara, dia diinterupsi oleh Huaci. Tunggu sebentar, Tianyun telah memperoleh begitu banyak telur semut darah, jadi tidak perlu menganggapnya terlalu serius. Pangeranku yang bertanggung jawab. Mari tukarkan telur semut darah Tianyun ini dengan 4.000 pil pemurnian darah, bulat naikkan seluruh nomor. Huaci mengumumkan. Ya, Pangeran ke-8. Tulis si penatua. Terima kasih Pangeran ke-8. Luming menangkupkan tinjunya. Jika ada lebih dari 100 pil pemurnian darah, Luming pasti tidak akan menolak. Segera, para tetua keluarga kerajaan mengumpulkan semua telur semut darah. Tentu saja tidak ada pil pemurnian darah sekarang, dan pil pemurnian darah hanya dapat diserahkan kepada Luming dan yang lainnya setelah semua telur semut darah disuling menjadi pil pemurnian darah. Luming tidak takut keluarga kerajaan akan menelan telur semut darahnya, apalagi hubungannya dengan Huaci, bahkan jika tidak ada hubungan seperti itu, keluarga kerajaan tidak akan melakukannya. Situasi keluarga kerajaan saat ini sangat membutuhkan bantuan talenta, bahkan jika keluarga kerajaan menelan telur semut darah ini, itu akan menjadi picik dan menggali jalan buntu mereka sendiri. Oleh karena itu, Luming merasa lega. Luming, kali ini kamu benar-benar menyinggung sekte pedang Shifang dan benar-benar kehilangan muka sekte pedang Shifang. Mereka tidak akan membiarkanmu pergi. Setelah beberapa saat, sekte pedang Shifang pasti akan memiliki kejeniusan yang lebih kuat. Datang untuk menemukanmu, kamu harus berhati-hati. Sebelum pergi, Huaci mengingatkan Luming dengan suara rendah. Jangan khawatir, kamu pikir aku akan takut? Luming tertawa. Huaci tercengang sejenak, lalu tersenyum, sejak dia mengenal Luming, siapa yang ditakuti Luming? Oke, aku akan menunggu kabar baik bahwa kamu akan membunuh kuartet. Huaci tertawa, lalu pergi. Setelah Huaci dan yang lainnya pergi, Luming pergi dan kembali ke asrama. Pergi ke Gua Diwan dulu untuk mengkonsolidasikan kultivasimu, lalu beli sumber daya untuk menerobos alam. Setelah kembali, Luming berpikir sejenak, lalu berjalan menuju Gua Diwan. Kali ini, dia menunjukkan token Huaci, dan orang kuat yang menjaga gerbang memberinya setumpuk batu prasasti, dan dia bisa berlatih selama yang dia mau. Luming diam-diam senang, mengambil batu prasasti, dan memasuki Gua Diwan. Dia tidak berhenti, sampai ke bawah. Di lantai 3 dan 4, masih ada orang yang duduk bersila mencoba merebut ruang rahasia latihan orang lain. Saat Luming lewat, wajah mereka berubah setelah melihat Luming. Meskipun hanya 1 hari Luming berada di alam rahasia semut darah, itu sudah menyebar ke seluruh istana bintang umum, dan banyak orang tahu nama Tianyun. Metode Luming mengejutkan semua orang. Luming bahkan punya nama panggilan, pria kejam. Mereka memandang Luming dengan sangat kagum. Luming hanya melirik mereka dengan santai, dan terus turun. Saat sampai di lantai 5, Luming masih tidak berhenti, dan terus turun ke lantai 6. Aura atribut api di lantai 6 beberapa kali lebih kuat daripada di lantai 5. Luming membuka ruang rahasia, masuk, dan mulai berlatih. Luming melahap darah semut darah, basis kultivasinya meroket, dan fondasinya sedikit tidak stabil, dia hanya menggunakan aura atribut api untuk menstabilkan fondasinya. 10 hari kemudian, fondasi Luming sangat kokoh, sekokoh emas, tanpa cacat. Saat ini, Luming keluar dari Gua Diwan. Bagaimanapun, Anda bisa datang untuk berlatih kapan saja, dan Luming tidak peduli berapa lama Anda berlatih. Setelah berjalan keluar dari Gua Diwan, Luming keluar dari General Star Hall dan berjalan menuju pasar terbesar di ibu kota kekaisaran. Pasar persegi di ibu kota kekaisaran sangat besar dan menempati area yang sangat luas. Di sini, ada hutan pertokoan dan pertemuan kamar dagang. Bahkan ada banyak kamar dagang yang bukan merupakan kamar dagang lokal di kerajaan Laisan, tetapi berasal dari kerajaan lain, membawa beberapa spesialisasi dari kerajaan lain. Di dekat pegunungan Yundi, ada 36 kerajaan, dan kerajaan Liang hanyalah sebuah kerajaan yang lebih rendah. Oleh karena itu, kota Huangdufang selalu ramai dikunjungi orang. Luming berjalan di jalanan Fangxi, terpesona, memandang ke timur dan barat. Segera, Luming datang ke gedung berlantai 5 yang menempati area yang sangat luas.
Paviliun Baibao, dengan 3 karakter besar bertatahkan emas, memiliki momentum yang luar biasa. Luming merenung sejenak, lalu masuk. Tuanku, apakah ada yang saya butuhkan? Begitu Luming masuk ke Paviliun Baibao, seorang gadis cantik menyambutnya. Hari ini, Luming memiliki sikap yang luar biasa, meskipun dia mengenakan pakaian biasa, dia hanya berdiri di sana dengan santai, memancarkan aura luar biasa yang tidak berani diabaikan oleh siapapun. Gadis itu secara alami terlihat sangat penuh perhatian. Aku di sini untuk membeli darah monster. Luming tersenyum. Beli esensi darah monster? Gadis manis itu sangat gembira. Darah esensi monster biasanya digunakan untuk memurnikan senjata atau alkimia, sangat berharga, dan yang bisa membelinya biasanya adalah pelanggan besar. Permisi, tuanku, esensi darah level berapa yang ingin Anda beli? Tanya gadis itu sambil menahan kegembiraannya. Esensi darah monster 9 tingkat 3 tingkat. Kata Luming. Sekarang, jika dia ingin membelinya, dia membeli darah monster-monster di level ketiga dan ke-9, yang di bawah level ketiga dan ke-9 tidak akan banyak membantunya. Level 9 ketiga. Gadis itu tiba-tiba mengeluarkan seruan. Itu segera menarik perhatian orang lain, dan kerumunan di sekitarnya mengalihkan perhatian mereka ke sisi ini. Luming sedikit mengernyit, bukankah reaksi gadis ini terlalu besar? Apa? Tidak. Luming bertanya. Gadis itu memegang mulut kecilnya, melihat ke timur dan barat, dan buru-buru mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Luming, dan berkata, ya, tuanku, esensi darah dari monster tingkat 9 tingkat ketiga sangat berharga. Tolong ikuti saya ke ruang tamu, tuanku. Penjaga toko, kemarilah. Oke. Luming mengangguk, asalkan ada. Ikuti gadis itu ke ruang tamu di belakang, tempat seseorang membuat teh berkualitas tinggi. Setelah beberapa saat, seorang penjaga toko yang gemuk datang dengan senyum di wajahnya. Begitu dia masuk, dia mengepalkan tinjunya dan tertawa, Tuan, saya dengar Anda ingin membeli esensi darah dari tingkat ketiga ke 9, monster level? Itu benar. Kata Luming. Bab 239 Evolusi Garis Darah. Tuanku, esensi darah dari monster tingkat 3 dan tingkat 9 sangat berharga. Penjaga toko itu tertawa. Oh. Berapa banyak kristal roh yang kamu butuhkan? Tanya Luming. Esensi darah dari monster 9 tingkat 3 membutuhkan 25.000 kristal roh. Jawab penjaga toko. Meskipun dia sudah siap, Luming masih menarik napas dalam-dalam. Esensi darah dari monster tingkat 3 tingkat ke-9 sebenarnya membutuhkan 25.000 kristal roh, yang terlalu menakutkan. Tuanku, semakin tinggi level darah monster, semakin sulit untuk dikumpulkan, dan biaya penyimpanannya juga sangat tinggi. Harganya tidak mahal. Penjaga toko menjelaskan. Luming mengangguk, tentu saja dia mengerti kebenaran ini. Saya tidak tahu berapa banyak salinan yang Anda butuhkan. Tanya penjaga toko. Mari kita mulai dengan 20 eksemplar. Luming berpikir sejenak dan berkata. Apa? 20 eksemplar? Penjaga toko itu berseru, dan lemak di wajahnya bergetar dengan cepat. Kenapa? Tidak banyak? Luming bertanya dengan cemberut. Ya, tentu saja. Seru penjaga toko dengan gembira, mengetahui bahwa ada pelanggan besar yang datang hari ini. Penyuling Ming biasa, ketika membeli esensi darah monster, membeli beberapa salinan, yang digunakan untuk menyempurnakan alkimia dan peralatan, bagaimana mereka bisa membeli begitu banyak? Selain itu, mereka yang akan membeli esensi darah dari monster tingkat 9 tingkat ketiga umumnya adalah penyuling prasasti di atas alam Wuzong. Sangat jarang untuk membeli 20 salinan esensi darah dari monster tingkat 9 tingkat 3 sekaligus. Hati penjaga toko bergetar karena kegembiraan. Aku akan mengirim seseorang untuk mengambilnya segera. Penjaga toko berteriak, lalu mengirim seseorang untuk mengambilnya. Penjaga toko, saya tidak tahu bagaimana Anda menjual pil iblis 9 tingkat ketiga di sini. Luming bertanya. Apakah kamu masih ingin membeli pil iblis? Penjaga toko lebih senang, dan dengan cepat menjawab, pil iblis 9 lapis tingkat ketiga jauh lebih murah daripada darah esensi monster, karena pil monster mudah disimpan, dan ada lebih banyak kotoran di dalamnya daripada darah esensi.
Umumnya, itu adalah 1/5 dari harga esensi darah pada tingkat yang sama, dan pil iblis tingkat 39 tingkat sekitar 5.000 kristal roh. Oke, beri aku 30. Kata Luming tanpa berpikir. Oke, tuanku, tolong tunggu sebentar, saya akan mengirim seseorang untuk segera mengirimkannya. Setelah berbicara, penjaga toko dengan cepat bangkit dan berjalan keluar. Setelah beberapa saat, penjaga toko masuk dengan beberapa gadis dan beberapa kotak batu giok. Tuanku, esensi darah dan pil iblis yang Anda inginkan. Penjaga toko itu tertawa. Luming melihatnya. 20 salinan esensi darah dari monster tingkat 9 tingkat ketiga dan 30 pil iblis tingkat 9 tingkat ketiga cukup banyak. Luming mengangguk puas, lalu mengeluarkan cincin penyimpanan, menyerahkannya kepada penjaga toko, dan berkata, "Penjaga toko, ini ada 650.000 kristal roh, kamu bisa menghitungnya." Penjaga toko mengambilnya, dan pikirannya tertuju pada cincin penyimpanan setelah menyapunya. Senyumnya menjadi lebih cerah, dan dia berkata, "Tuan, karena Anda membeli begitu banyak sekaligus, toko kami memiliki diskon. Kali ini, barang tersebut hanya menerima 600.000 kristal roh, Tuan, adalah kartu VIP toko kami, selama Anda kembali lain kali, semua item akan didiskon 20%. Penjaga toko mengeluarkan kartu VIP emas dan 50.000 kristal roh, dan menyerahkannya kepada Luming. "Terima kasih." Luming sangat gembira, dan secara alami menerimanya begitu saja. Jika Anda dapat menghemat 50.000 kristal roh, Luming secara alami tidak akan sopan. Selain itu, Anda akan mendapat diskon 20% saat membeli barang di masa mendatang, yang juga membuat Luming sangat bersemangat. Dengan lambaian tangannya, dia mengumpulkan semua esensi darah dan pil iblis. Di sebelahnya, beberapa gadis cantik menatap Luming dengan mata cemerlang. Begitu mereka bergerak, ada 600.000 kristal roh di dalam hati mereka. Luming adalah petarung besar berpangkat tinggi. Alangkah baiknya disukai oleh karakter seperti itu. Beberapa gadis berpikir dalam hati mereka, tetapi mereka tahu bahwa ini tidak mungkin. Bagaimana orang seperti Luming bisa jatuh cinta pada mereka? "Bendahara, selamat tinggal." Luming menangkupkan tangannya dan melangkah pergi. Setelah menghabiskan 600.000 kristal roh secara tiba-tiba, Luming tidak merasa buruk sama sekali, bagaimanapun, dia mendapatkannya dari murid sekte pedang Shifang. Begitu dia kembali ke asrama, Luming memasuki kuil tertinggi dan tidak sabar untuk mulai berlatih. Pertama-tama, Luming memanipulasi darah, menelan sebagian dari esensi darah dari monster tingkat 9 tingkat ketiga, dan kemudian menyempurnakannya dengan seluruh kekuatannya. Kali ini, Luming tidak menggunakannya untuk meningkatkan kultivasinya, tetapi menggunakan semua energi esensi dan darah untuk meningkatkan level darah. Untuk meningkatkan kultivasi seseorang, memiliki pil iblis sudah cukup. 2 jam kemudian, semua esensi darah dimurnikan. Di garis keturunan, ada 6 cakra berwarna merah darah, yang sangat menyilaukan, tetapi cakra ke-7 belum lahir. Bersama dengan esensi darah dari 3 semut darah, ia telah menelan esensi darah dari 4 monster-monster tingkat ketiga, tetapi tingkat garis keturunannya belum membaik. Kesulitan menaikkan level garis keturunan bisa dilihat. Kemudian, Luming mengeluarkan esensi darah monster tingkat ketiga tingkat 9 dan mulai melahapnya. Setelah melahapnya, keluarkan salinan lainnya. Dengan cara ini, 15 bagian dari esensi darah monster itu ditelan berturut-turut, dan semuanya digunakan untuk memperbaiki garis keturunan itu sendiri. Pada saat ini, garis keturunan itu bergetar, dan akhirnya cakra merah darah ke-7 lahir. Ketika cakra merah darah ke-7 lahir, garis keturunan pemakan roh seperti ular panjang mengangkat kepalanya ke langit dan berteriak, seluruh tubuhnya bersinar, dan tubuhnya mengembang dengan sangat cepat. Semakin tebal dan panjang. Pada akhirnya, itu berubah menjadi ular sanca raksasa dengan panjang sekitar 10 meter, melayang di atas kepala Luming. Berevolusi, garis keturunan Devourer telah berevolusi lagi. Luming sangat gembira. Garis keturunan jiwa yang melahap telah mencapai evolusi ketika dipromosikan ke tingkat keempat. Saat itu, ia berevolusi dari serangga kecil dengan jari pendek dan panjang menjadi ular kecil. Dan kini, dari seekor ular kecil, ia telah berevolusi menjadi ular sanca raksasa. Lalu berevolusi, akan jadi apa? Luming menantikannya.
Pithon raksasa menggeram, membuka mulutnya, dan meledak dengan kekuatan melahap yang kuat, yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Lanjutkan melahap. Luming mengeluarkan esensi darah monster itu lagi, tapi kali ini, itu benar-benar disempurnakan hanya dalam waktu setengah jam, dan cakra ketujuh menjadi lebih cerah. Setelah itu, Luming menyempurnakan keempat esensi darah monster yang tersisa dalam satu tarikan napas. Level darah. Jika kamu ingin menaikkannya ke level 8, kamu tidak tahu berapa banyak darah monster yang akan dikonsumsi. Luming diam-diam menghela nafas. Segera, Luming mengeluarkan pil iblis dan mulai melahap dan memperbaikinya. Jauh lebih merepotkan untuk memurnikan pil iblis daripada esensi darah. Tetapi sekarang, kekuatan melahap dari garis keturunan yang melahap roh telah sangat ditingkatkan, dan waktu pemurnian tidak memakan banyak waktu. Dalam 3 jam, 1 disempurnakan. Kultivasi Luming telah meningkat selangkah, tetapi tidak banyak. Lanjutkan pemurnian. Setelah menyempurnakan 5 di antaranya, kultivasi Luming telah memasuki tahap tengah dari tingkat 6 seniman bela diri hebat dari tahap awal tingkat 6 seniman bela diri hebat. Energi yang dibutuhkan untuk meningkatkan lebih besar dari yang dibayangkan Luming. Lanjutkan. Dalam 3 hari berikutnya, Luming memurnikan total 20 pil iblis. Kultivasi Luming telah mencapai puncak tingkat ke-6 dari seorang seniman bela diri yang hebat. Hanya 1 langkah lagi untuk menerobos ke tingkat ke-7 dari seorang seniman bela diri yang hebat. Tetapi pada titik ini, Luming memurnikan beberapa pil iblis berturut-turut, tetapi tidak berhasil, dan sulit untuk menembus ke tingkat ke-7 dari seniman bela diri yang hebat. Luming tahu bahwa dia telah menemui hambatan, selama periode waktu ini, dia telah meningkat terlalu cepat, dan wilayahnya tidak dapat mengikuti. Anda harus berhenti, menjalani pelatihan, dan berjuang untuk terus meningkat. Bab 240 Kaisar Tianwu Arena. Luming meninggalkan kuil tertinggi dan keluar dari asrama. Kakak Tianyun. Begitu dia meninggalkan asrama, dia bertemu dengan Ming Feng. Ming Feng. Luming tertawa. Kakak Tianyun, kakak laki-lakiku memintaku pergi ke arena di Tianwu bersama. Apakah kamu mau pergi bersama? Kata Ming Feng. Kaisar Tianwu Arena? Mata Luming berkilat, menunjukkan sedikit ketertarikan. Arena Kaisar Tianwu sangat terkenal, dapat dikatakan bahwa semua orang mengetahuinya. Karena, dia tidak didirikan oleh kekuatan apapun di Kekaisaran Laisan, tetapi arena Kaisar Tianwu didirikan oleh Istana Kaisar Tianshan. Istana Kaisar Tianshan, itu adalah kekuatan yang tak terbayangkan. Belum lagi Kekaisaran Laisan, bahkan 36 kerajaan Kaisar Yun, di depan istana di Tianshan, itu adalah sampah dan akan dihancurkan dengan satu jentikan jari. Bahkan di seluruh benua Shenhuang, Istana Kaisar Tianshan adalah kekuatan yang sangat kuat. Arena bela diri di Tian yang didirikan oleh di Tianshengong tersebar di seluruh benua Shenhuang, besar dan kecil, saya tidak tahu ada berapa. Di 36 kerajaan Kaisar Yun, hanya ada satu ibu kota kekaisaran yang memiliki arena Kaisar Tianwu. Di arena Kaisar Tianwu, Anda bisa bertarung dan bersaing sesuka hati, dan Anda juga bisa mendapatkan kristal roh yang murah hati. Ini adalah surga para pejuang, tetapi juga neraka para pejuang di sini. Nyawa manusia tidak berharga, tetapi selama Anda memiliki kekuatan, Anda dapat memenangkan kehormatan dan kekayaan. Luming awalnya ingin mengalami beberapa pengalaman, mungkin, arena Kaisar Tianwu adalah tempat yang baik untuk dikunjungi. Ayo pergi, ayo cari kakak laki-lakimu. Luming tersenyum. Haha, ayo pergi. Ming Feng sangat gembira, dan pergi ke Ming Cheng bersama Luming. Ketika Ming Cheng melihat Luming bersama, dia secara alami sangat gembira, dan mereka bertiga menuju ke arena di Tianwu. Arena Kaisar Tianwu, yang terletak di selatan ibu kota kekaisaran, menempati area yang sangat luas. Dilihat dari luar, Emperor Tianwu Arena merupakan sebuah bangunan oval setinggi ratusan meter. Ada penjaga di gerbang arena Kaisar Tianwu. Untuk memasuki arena Kaisar Tianwu, setiap orang harus membayar 10 kristal roh. Ini adalah arena yang didirikan oleh istana di Tianshan, tidak ada yang berani menolak, bahkan anggota sekte pedang Shifang harus jujur di arena di Tianwu. Sekte pedang Shifang mungkin tampak kuat, tapi itu hanya ada di Kekaisaran Laisan.
Menghadapi kekuatan seperti Istana Kaisar Tianshan, perbedaannya tidak diketahui. Mungkin pelayan acak dari istana di Tianshan bisa menghancurkan sekte pedang Shifang dengan jentikan jari. Masing-masing menyerahkan 10 kristal roh, dan ketiganya memasuki arena Kaisar Tianwu. Setelah masuk, saya menyadari bahwa arena Kaisar Tianwu lebih luas dari yang dibayangkan. Arena Kaisar Tianwu dikelilingi oleh tribun yang padat, dengan setidaknya puluhan lantai, menampung ratusan ribu orang, tidak ada masalah sama sekali. Di tengah arena pertempuran, terdapat sebuah platform pertempuran dengan panjang dan lebar 200 meter. Saat ini, di platform pertempuran, ada dua sosok yang bertarung dengan sengit. Di sekeliling, teriakan seperti air pasang. Luming melirik, kerumunan di tribun ramai, tidak terlalu padat, tapi Luming memperkirakan ada puluhan ribu orang. Luming diam-diam menghela nafas, di Tianwu Arena benar-benar menguntungkan, meski hanya puluhan ribu orang yang menontonnya setiap hari. Penghasilan hariannya adalah ratusan ribu kristal roh. Bunuh! Di panggung pertempuran, dua pria paruh baya meraung dengan niat membunuh dan bergegas menuju satu sama lain. Ledakan! Ledakan! Keduanya adalah master seni bela diri tingkat pertama, dan mereka bertarung lusinan gerakan berturut-turut, dan pria berjubah kuning terakhir bahkan lebih baik, memenggal kepala lawan dengan satu pukulan. Haha, akhirnya aku meraih 6 kemenangan beruntun. Pria besar berjubah kuning itu tertawa. 6 kemenangan berturut-turut? Seharusnya ada hadiah 100 kristal roh. Luming berpikir sendiri. Menurut aturan arena Kaisar Tianwu, semua orang dapat menantang di atas panggung, selama mereka membayar 50 yuan untuk biaya penanganan kristal roh. Pada awalnya, itu adalah pertempuran di level yang sama. 5 game pertama sangat acak, Anda bisa menantang siapa saja, dan tidak akan ada hadiah. Mulai dari ronde ke-6, di Tianwu Arena akan mengatur lawan yang lebih kuat, dan jika menang, mereka akan diberi hadiah 100 kristal roh. 6 kemenangan berturut-turut, hadiah 100 yuan, 7 kemenangan berturut-turut, 200 yuan, 8 kemenangan berturut-turut, 500 yuan, 2 kali lipat kemudian, dan 10 kemenangan berturut-turut, akan ada hadiah 2000 kristal spiritual. Setelah 10 kemenangan berturut-turut, jika Anda ingin terus menantang, Anda tidak dapat menantang prajurit dengan level yang sama, tetapi Anda harus menantang prajurit dengan level yang lebih tinggi dari Anda. Tantangan lintas level, terlebih lagi, Kaisar Tianwu Arena tidak akan mengizinkan Anda untuk menantang dengan santai, mereka mengatur lawan yang relatif kuat. Jika Anda memenangkan satu tantangan level berturut-turut, Anda akan mendapatkan hadiah 5.000 kristal roh, 2 kemenangan berturut-turut, hadiah kristal roh 10.000, 3 kemenangan berturut-turut, hadiah kristal roh 20.000, dan setiap kemenangan berturut-turut tambahan akan meningkatkan hadiah sebesar 10.000 kristal roh. Jika Anda memenangkan 10 kemenangan berturut-turut di satu level, Anda akan diberi hadiah 90.000 kristal roh. Saat ini, jika Anda ingin terus menantang, Anda harus bertarung di 2 level. Tentu saja, hadiahnya akan lebih kaya. Jika Anda memenangkan tantangan berturut-turut di 2 level, Anda akan diberi hadiah 100.000 kristal roh, dan setiap kemenangan berikutnya akan menambah 100.000 lagi. Jika Anda bisa memenangkan 10 kemenangan berturut-turut di 2 level, hadiahnya akan mencapai 1 juta kristal roh, yang sangat menakutkan. Semakin banyak level yang Anda lewati, semakin mengerikan hadiahnya. Ini secara alami akan menarik banyak jenius untuk ditantang. Apakah kamu masih ingin terus menantang? Zhan Tianshang, wasit di Tianwu Arena bertanya. Ya, tentu saja. Pria besar berjubah kuning itu tampak percaya diri. Oke, saya akan mengaturnya, kata wasit. Setelah beberapa saat, seorang lelaki tua berambut putih melangkah ke medan perang, dan kultivasinya juga merupakan tingkat pertama dari seorang seniman bela diri yang hebat. Ledakan. Tanpa kata-kata tambahan, keduanya bertarung bersama. Tapi kali ini, terlihat jelas bahwa lelaki tua itu bahkan lebih baik. Setelah bertarung dengan 100 jurus, dia meninju lelaki besar berjubah kuning itu hingga muntah darah dan terbang kembali. Aku mengaku kalah. Pria besar berjubah kuning itu berteriak dengan tergesa-gesa. Di arena Kaisar Tianwu, Anda dapat membunuh sesuka hati, jika Anda tidak mengaku kalah, Anda harus mati. Pria besar berjubah kuning itu mengaku kalah, dan pria tua berambut putih itu juga berhenti.
Setelah itu, pria besar berjubah kuning menerima hadiah 100 kristal roh dan turun dari panggung pertempuran. Dan lelaki tua berambut putih itu juga turun dari peron. Siapa lagi yang akan datang untuk menantang? Wasit meraung, matanya mengamati penonton. Aku akan melakukannya. Seorang pemuda berusia 20-an melompat ke atas panggung, mendaftar, dan membayar 50 kristal roh. Kultivasi saya adalah tingkat kedua dari seorang seniman bela diri yang hebat. Siapa yang akan datang untuk mengajari saya? Pemuda itu mengamati penonton dan berkata dengan keras. Aku di sini untuk belajar. Seorang lelaki besar melompat ke panggung pertempuran dan bertarung dengan pemuda itu, tetapi setelah selusin gerakan, dia dikalahkan oleh pemuda itu. Setelah itu, orang-orang terus menantang, tetapi mereka semua dikalahkan oleh para pemuda satu persatu. Jelas pemuda ini jenius, dan kekuatan tempurnya sangat kuat, 5 orang berturut-turut dikalahkan olehnya. 5 kemenangan beruntun dengan mudah diraih oleh para pemuda. Siapa lagi yang akan datang untuk bertarung? Pemuda itu penuh semangat. Tapi untuk sementara, tidak ada yang melangkah maju. Setelah beberapa saat, seorang wanita tua akhirnya melompat ke atas panggung. Kami ingin menguji kekuatanmu, kata wasit. Wanita tua itu mengangguk, mengikuti wasit, dan berjalan ke pintu batu di sebelahnya. Setelah 5 kemenangan beruntun, tidak mungkin Anda menantang sesuka hati di Tianwu Arena. Setiap lawan akan menguji kekuatannya. Jika mereka tidak cukup kuat, mereka tidak memenuhi syarat untuk menantang. Jika tidak, selama seseorang menemukan sekelompok orang untuk diajak berkolusi, mereka dapat dengan mudah memenangkan permainan dan mendapatkan hadiah. Dalam hal ini, arena Kaisar Tianwu tidak akan kehilangan uang. Selain itu, dalam hal ini, tidak ada yang perlu diperhatikan dalam seni bela diri. Penonton yang datang ke sini ingin menyaksikan pertempuran sengit itu. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.